Kalian dari tadi adik-adik tuh pada nungguin loh. Halo adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa, dahsyat, fantastis, yes, hore! Udah pada siap belum memuji Tuhannya? Kalau sudah siap, ayo kita duduk manis. Kita akan menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, Adik-adik, saatnya kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pernyataan-Mu semalam hingga kami pagi ini dapat beribadah memuji Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami. Haleluya. Amin. Wah, adik-adik, kita bakal mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Ikuti gerakan kakaknya ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Selamat pagi adik-adik. Selamat bertemu kembali di ibadah sekolah minggu. Kita sudah memuji Tuhan. Sekarang saatnya kita akan
akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik sudah siap? Pasti sudah siap, ya kan? Sekarang adik-adik duduk yang manis, lipat tangannya. Kita berdoa dulu. Ikutin Kak Citra berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, jamahlah hati kami supaya kami duduk dengan manis mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Suatu hari, setelah Tuhan Yesus selesai pelayanan dari daerah Tirus, Tuhan Yesus pergi lagi ke Danau Galilea untuk melanjutkan pelayanannya. Di tengah perjalanan, Tuhan Yesus tiba di daerah yang bernama Dekapolis. Di daerah itu ada seorang bapak yang sakit. Dia sakit tuli, tidak bisa mendengar, dan bisu, tidak bisa berbicara. Ketika teman-teman bapak yang sakit itu melihat Tuhan Yesus, mereka membawa bapak yang sakit itu kepada Tuhan Yesus supaya bapak yang sakit itu disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ketika teman-teman yang baik itu sampai kepada Tuhan Yesus, mereka berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, kami mohon sembuhkanlah teman kami ini. Dia sakit. Dia tidak bisa mendengar. Dia juga tidak bisa berbicara. Kami mohon ya Tuhan, tolong sembuhkanlah teman kami ini." Kemudian ketika Tuhan Yesus mendengarkan permohonan mereka, Tuhan Yesus menerima permohonan teman-teman yang baik itu. Tuhan Yesus membawa orang yang tuli itu, membawa bapak yang sakit itu ke tempat yang sangat sepi. Di tempat itu tidak ada orang lain. Yang ada cuma Tuhan Yesus dan bapak yang sakit itu. Kemudian di tempat yang sepi itu, Tuhan melakukan mujizat kepada bapak yang sakit itu. Tuhan Yesus memasukkan jarinya ke telinga bapak yang tuli itu. Lalu Tuhan Yesus juga meludah dan meraba lidah bapak yang sakit itu tadi. Setelah itu, Tuhan Yesus menengadah ke langit sambil menarik nafas dan berkata kepada orang yang sakit itu, "Efata," artinya terbukalah. Ketika Tuhan Yesus berkata Efata kepada bapak yang sakit itu, maka sembuhlah orang yang sakit itu. Bapak yang sakit itu tidak lagi tuli. Dia sudah bisa mendengar. Dia tidak tuli lagi.
dia sembuh. Kemudian bapak itu juga bisa berbicara. Dia tidak bisu lagi. Tuhan Yesus sudah menyembuhkan sakit bapak itu tadi. Tadinya bapak itu tuli, tidak bisa mendengar, sekarang bisa mendengar karena disembuhkan Tuhan Yesus. Yang tadinya bapak itu tidak bisa berbicara, sekarang dia sudah bisa berbicara karena disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Sekarang dia sudah bisa mendengarkan firman Tuhan. Kemudian bapak itu juga sudah bisa memuji Tuhan karena Tuhan Yesus sudah menyembuhkan bapak itu. Ketika teman-temannya yang baik itu melihat mujizat yang Tuhan Yesus lakukan kepada bapak itu, mereka heran. Wow, mereka juga senang melihat mujizat yang Tuhan Yesus lakukan, sehingga mereka memuji nama Tuhan. Mereka berkata, "Wow, Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakit. Tuhan Yesus sanggup menjadikan orang yang tuli bisa mendengar. Tuhan Yesus juga sanggup menjadikan orang yang tadinya tidak bisa bicara menjadi bisa berbicara. Wow, Tuhan Yesus luar biasa." Teman-teman yang baik itu sangat senang melihat mujizat yang Tuhan Yesus lakukan kepada bapak yang sakit itu tadi. Wah, Tuhan Yesus luar biasa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil loh adik-adik. Segala penyakit sanggup Tuhan Yesus sembuhkan. Untuk itu, kalau adik-adik sakit, adik-adik gak boleh takut. Adik-adik gak boleh sedih, gak boleh nangis. Tapi kalau adik-adik sakit, adik-adik harus mau berobat. Adik-adik harus pintar minum obat. Dan adik-adik harus berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menyembuhkan adik-adik melalui obat yang adik-adik minum. Kemudian adik-adik juga harus mau berdoa buat orang lain yang sedang sakit. Misalnya, kalau ada teman adik-adik yang sedang sakit, adik-adik harus mau berdoa buat mereka supaya Tuhan menyembuhkan mereka melalui obat yang mereka minum. Dan kalau papa, mama, adik-adik, dan juga kakak-kakak sedang sakit, adik-adik juga harus mau berdoa buat mereka supaya Tuhan Yesus menyembuhkan papa, mama, adik-adik, dan juga kakak-kakak adik-adik dari sakit mereka. Sama seperti teman-teman yang baik tadi, mereka mau membawa temannya yang sakit kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus menyembuhkan bapak yang sakit. Oke? Amin. Kita berdoa. Tangan, mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, ajarilah kami supaya kami menjadi
anak-anak yang baik. Kami mau berdoa bagi sesama kami yang sedang sakit. Kami mau peduli kepada orang lain. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Wah, Tuhan Yesus hebat ya. Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang tuli yang awalnya tidak bisa mendengar, dia bisa mendengar kembali. Iya Kak Eli, kan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Adik-adik, kini saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita akan nyanyikan lagu Burung Pikuk. Ikuti gerakan kakak